Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi cara merawat tulang dan otot beserta macam-macam penyakitnya bersama Bapak Muhammad Fikri Fadila. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga dan merawat tulang otot? Berikut cara merawatnya. Yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, menjaga postur tubuh tetap tegak saat berdiri. 3 hal ini harus kalian jaga dan kalian lakukan setiap hari ya, agar tubuh kalian selalu sehat selalu. Selanjutnya, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama, ada retak dan patah tulang. Penyakit ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua, ada penyakit rakitis. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, magnesium, kalsium, dan vitamin D. Nah, penyakit yang ketiga ada osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Selanjutnya ada skoliosis, lordorsis, dan kifosis, merupakan kelainan tulang punggung. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Yang kedua, benturan dapat berupa kecelakaan dan jatuh. Selanjutnya, retak tulang disebut juga dengan fisura. Diingat ya, patah tulang disebut juga dengan fraktura. Jadi, fisura dan fraktura jangan sampai ketukar ya. Insya Allah, soal ini akan Bapak keluarkan nanti ketika ujian. Selanjutnya, ada skoliosis, lordorsis, dan kifosis. Berikut 4 gambarnya. Ada A. Kifosis, B. Lordorsis, C. Skoliosis, dan D. Cara duduk yang benar. Pertama kita bahas skoliosis. Ada pada gambar C. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Kita sering kadang-kadang belajar bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, gerak ke kiri, atau gerak ke kanan. Nah, ini menyebabkan penyakit skoliosis. Yang kedua, ada lordorsis. Terdapat pada gambar huruf B. Lordorsis merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh. Ini yang biasanya kita sering bacanya terlalu tegap secara berlebihan, sehingga tubuh kita yang atas menopang ke bawah dan bagian tengah dan sampai perut itu maju ke depan. Saking berlebihannya, terjadilah lordorsis. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh, tampak membungkuk. Ini terdapat pada gambar A. Kita lihat ya. Di sini gambar A ada seorang yang sedang belajar. Kenapa dia bisa membungkuk? Karena belajarnya malas-malasan. Untuk semua jangan malas-malasan ya. Karena ada yang belajar dagunya nempel sama meja. Dan juga ada yang sambil tiduran penulisnya. Maka terjadilah kifosis. Maka yang kita harus ikuti adalah cara duduk yang D. Itu adalah cara yang benar. Selanjutnya adalah rakitis. Rakitis disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, magnesium, kalium, dan vitamin D. Mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Selanjutnya, penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O, X, dan XO. Berikut contoh gambarnya. Kaki normal pada gambar pertama, bentuk X pada gambar kedua, dan bentuk O pada gambar ketiga.
Dan gambar keempat bentuknya X dan O. Jadi ada dua. Yang terakhir ada X dan O bentuknya. Menjadi satu. Selanjutnya ada osteoporosis. Berikut gambarnya. Healthy bone berarti tulang kita dalam keadaan sehat. Sedangkan osteoporosis, tulang kita di sini sudah mulai keropos atau mulai rapuh. Disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Yang kedua, kepadatan tulang menurun karena tulang kekurangan fosfor dan kalium. Selanjutnya, osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus atau berolahraga secara berlebihan pada umumnya. Terjadi pada atlet binaraga. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunkan fungsi otot. Penyebabnya ada kerusakan pada otot dan otot sudah lama tidak bekerja. Yang ketiga, ada stiff atau kaku leher. Sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan secara tiba-tiba. Gejala yang dirasakan berupa nyeri otot dan kaku leher hingga punggung. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya, gangguan kesehatan tulang dan otot juga sering terjadi akibat kebiasaan yang kita yang salah loh. Di antaranya, 1. Membaca buku dengan posisi tidak benar ataupun membaca buku dengan posisi tidur. Tidak boleh ya. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Yang keempat, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Dan kelima, berjalan dengan tubuh bungkuk atau membungkuk. Dan keenam, melakukan gerakan yang berlebihan. Oke, reminder untuk kalian semua, jaga selalu tubuhmu dengan pola makan yang bergizi dan seimbang. Rutinlah berolahraga secara teratur, jaga posisi tubuhmu dalam keadaan yang baik. Sayangi selalu tubuhmu. Terima kasih. Diingat ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.